peserta Mapara yang berbahagia. Terima kasih telah hadir di kajian pagi ini. Kita berkumpul dalam acara Mapara 1447 Hijriah hari kedua untuk bersama-sama menyebut berkah Ramadan dan membangun persaudaraan sesama anak bangsa. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita pagi ini berjalan kurang lebih 1 jam dengan urutan kegiatan pembacaan tilawah Al-Quran, penyelesaian dari Profesor Imam Robandi, perkenalan narasumber, paparan narasumber, diskusi, dan penutupan. Perkenalkan, saya Yuni Fatmawati, Aero Society dari Jember, akan memandu acara ini sebagai moderator. Mari kita awali kajian ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Untuk pembacaan tilawah, kami persilahkan Saudari Siti Nur Syarifah dari SMA Muhammadiyah Gombong. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dunat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Siti Nur Syarifah atas lantunan tilawah yang menyejukkan. Semoga ayat yang dibacakan menjadi penerang dan keberkahan bagi kita semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki sesi penyelarasan. Acara kita serahkan kepada Profesor Imam Robandi. Kepada Profesor Imam Robandi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah anfusina bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allah Ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Purnomo yang kami banggakan hari ini, hadirin semua jamaah komunitas Persyarikatan Aero Society yang pagi ini berbinar-binar cerah, mencerahkan semua. Hari kedua puasa, atau mungkin ada yang hari pertama puasa. Hari kedua ataupun hari pertama sama-sama insya Allah berkah ya.
Jangan. Yang kedua, hari ini kita sangat spesialkan seorang polisi yang luar biasa, orang yang mengamalkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linas. Nanti dibuka di Ali Imran itu. Jadi setelah flyer dibuat, gambarnya saya lihat, saya itu tadi mengulik tentang Pak Purnomo. Jadi Pak Purnomo ini bukan main. Pak Purnomo, saya dulu itu waktu SMP itu kepengen jadi polisi juga. Tapi setelah lulus SMA belum sempat daftar, sudah keterima di ITS, jadi saya ke ITS. Kebanggaan kita hari ini karena seorang polisi. Seorang polisi itu bukan main-main itu. Itu kalau dalam bahasa Jawa itu manungso pilih tanding. Jadi manungso pilihan. Dan apalagi Pak Purnomo, dan saya baru mengenal di YouTube, asalnya dari Lamongan. Yang saya kenal itu adalah Pak Purnomo itu menggunakan bahasa yang sangat lugas. Banyak bahasa Jawa yang sangat horizontal, bahasa Jawa yang sangat komunikatif. Apapun yang dilakukan oleh Pak Purnomo dengan berbagai macam dinamika, beliau menjajah berbagai daerah. Yang saya lihat di YouTube-nya Ustadz Purnomo itu, bahwa Ustadz Purnomo itu dicintai umat, dicintai masyarakat. This is not easy in life. Di era sekarang ini, yang seperti ini adalah tidak mudah. Karena di banyak manusia sekarang pada egois mementingkan diri sendiri, gitu. Pak Purnomo itu lubis kuntul baris berlomba-lomba untuk bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat luas. Ini adalah poin yang barangkali di bulan Ramadan ini sangat penting banget. Ya, sangat penting sekali. Jadi apapun kita dalam memaknai bulan Ramadan, Ustadz Purnomo atau Pak Purnomo itu sudah melakukan every day, every time in life. Jadi Ustadz Purnomo tidak menunggu Ramadan tiba baru ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tapi setiap hari sudah melakukan jajah iso milangkori dari mana-mana itu. Dan ini saya rasa kiat-kiat ini menjadi sesuatu banget lah bagi kita. Semoga ya mungkin Ustadz Purnomo dapat menyentuh kita-kita yang ya belum sehebat Pak Ustadz Purnomo. Minimal kita mencontoh semangat. Yang pertama, yang kedua, terima kasih ke Mbak Yuni yang hari ini menjadi host dan semua tim Mapara. Pak Purnomo, Mapara itu ini sudah berlangsung 5 tahun ini ya. Matahari Pagi Ramadan. Sudah 5 tahun dan pesertanya dari Sabang sampai Merauke, macam-macam latar belakang. Ya mungkin ada dokternya, ada profesornya, ada petaninya, ada pedagang, ada ustadz, ada kiai, macam-macam. Di sini ada pengusaha ekspor impor, ada pengusaha melon, macam-macam ya di sini ada. Seperti Bu Ana Widasuti itu pengusaha hamper ya. Bu Ana nanti kalau bulan-bulan mendekati Lebaran laris itu hampernya itu, hamper itu parcel itu dan lain-lain, dan banyak ada yang pengusaha makanan. Jadi saya juga ini keren-keren lah. Semua ada dari Lampung, Aceh sampai ke Papua sampai ke Merauke. Yang ketiga, untuk Mapara tahun ini memang spesial Pak Purnomo. Mapara tahun ini kita para pembicaranya kita menunjuk orang-orang yang spesial di lingkungannya masing-masing ataupun secara nasional dan mempunyai value yang dapat kita tularkan, entah itu berlatar belakang apa ini itu dan lain sebagainya. Yang keempat, komunitas ini tuh bebas dari berbagai macam kalangan. Ada Muhammadiyahnya, ada NU-nya, ada non-muslimnya, ada Batak, ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, dan berbagai macam. Ada yang dari luar negeri juga. Dan ini mari kita bersama, Hulubis, Kuntul Baris, kita kita bangun bersama untuk memasarkan nilai-nilai kebaikan. Saya rasa itu, Bapak Ibu semua, selamat menjalankan ibadah puasa di hari. Maka amal soleh kita Gusti Allah yang kuasa dan lancar insya Allah sampai hari terakhir. Terakhir walaupun ini baru hari pertama, hari kedua, ternyata
tiket bis mudik sudah habis ya. Jadi ini, jadi saya ternyata nanti pulang ke kampung tidak naik bis karena tiket bis dan kereta habis. Ya, terpaksa saya harus nyupir ataupun disupirin nanti sampai ini. Itu saja dari saya. Semoga setelah ini selamat datang Ustadz Purnomo. Saya belum tahu pangkatnya apa ya, Pak Purnomo, karena saya tidak hafal pangkat-pangkat yang polisi, tentara itu belum hafal. Yang hafal ya kalau pangkatnya dosen itu hafal, tapi kalau pangkat-pangkat pegawai yang lain belum hafal. Saya rasa itu selamat datang semua yang hadir, yang baru berjumpa dengan kita, silakan. Semoga acara pagi ini berkah dan memperoleh ridha Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Profesor Imam Robandi atas penjelasan acara untuk pagi ini. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung di kegiatan Mapara hari ini. Bapak Ibu sekalian, tak sabar menunggu pemaparan dari narasumber yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Narasumber kita pagi ini adalah Bapak Ibda Purnomo yang akrab disapa sebagai polisi baik dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Beliau kelahiran Lamongan 1980 silam, berpangkat Inspektur Polisi 2 Ibda dan berdinas sebagai Kanit Binpolmas Polres Lamongan, bertempat tinggal di Desa Muwo, Kecamatan Mudo, Lamongan, Jawa Timur. Selain mengabdi sebagai aparat polisi, beliau mendirikan Yayasan Berkas Bersinar Abadi yang pada awalnya fokus pada pendidikan anak yatim piatu, lalu berkembang menolong orang dengan gangguan jiwa yang terlantar. Sudah 9 tahun beliau mengurus ODGJ dan merawat pasien gangguan jiwa. Jumlahnya sudah ribuan orang. Atas dedikasinya, beliau pernah mendapat penghargaan dari Bupati Lamongan dan dinominasikan dalam Hugeng Awards 2023 sebagai polisi dengan perilaku yang baik. Beliau juga aktif membuat konten inspiratif dan menggerakkan ojek gratis di beberapa desa di Lamongan. Kemarin saya sempat melihat dari YouTube beliau, kemudian dari IG beliau, luar biasa kisah inspiratif yang beliau sampaikan. Semoga tetap semangat Pak Purnomo untuk berbagi kebaikan, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Selanjutnya, waktu dan perhatian kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Purnomo untuk menyampaikan paparan. Kami persilahkan kepada Bapak Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah atas atas doanya, saya semakin disebut, saya semakin menangis, saya jujur. Saya bukan polisi baik, Bapak Ibu. Saya hanya kepingin terus belajar baik. Kalau disebut baik itu, saya malah lebih takut sekali. Di akun-akun media sosial saya berusaha mengganti nama polisi baik itu. Namun masih belum berhasil. Nama polisi baik itu, kalau banyak orang yang mengira saya baik, saya malah lebih takut. Karena manusia itu nggak ada yang baik, manusia itu hanya belajar baik, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mohon izin kami sampaikan, alhamdulillah hari ini total pasien yang kami rawat total itu hampir 420 yang tidak ketemu dengan keluarga, tidak ketemu dengan hari ini itu kurang lebih 160 sekian. Bapak Ibu, kegiatan ini kami lakukan insya Allah sudah masuk di tahun ke-10. Nanti di saat masuk di bulan Maret, jadi 1 bulan lagi insya Allah
Kami melakukan kegiatan ini sudah masuk di tahun ke-10. Awalnya kami belajar ini dari kegiatan berbagi nasi setiap Jumat, termasuk itu sama Pak Ustadz Lutfi. Jadi kami membuat kegiatan ini berbagi nasi Jumat. Namun pada saat saya berangkat dinas ini, saya menemukan orang gangguan Recording in jiwa. progress. Saya menemukan orang gangguan jiwa, 2 itu, laki dan perempuan. Akhirnya kami bawa. Orang gangguan jiwa itu akhirnya kami bawa, kami rawat di rumah. Sedang istri saya sempat kaget juga. Kenapa kok saya ini pulang bawa orang gangguan jiwa 2. Alhamdulillah dari 2 itu saya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan ada dokter, ada tim ruqyah, ada perawat, segala macam. Karena sekarang ini sudah besar. Jadi 9 tahun yang lalu, kami hanya mampu dan berusaha menemukan orang-orang gangguan jiwa itu dengan keluarganya. Alhamdulillah banyak yang sudah kami temukan, Bapak Ibu. Setelah kami temukan itu, kami ini ketagihan melakukan hal-hal baik. Banyak orang yang puluhan tahun yang tidak ketemu dengan keluarganya berhasil kami temukan. Lah masalah itu muncul di saat 5 orang gangguan jiwa itu tidak ketemu dengan keluarganya. Sehingga lari masuk ke rumah tetangga, naik ke atas rumah, genteng segala macam. Akhirnya membuat resah. Setelah membuat resah Bapak Ibu, akhirnya kami berusaha membawa ke rumah sakit jiwa. Fakir miskin, orang terlantar, orang tidak mampu itu dalam undang-undang wajib dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun kenyataannya apa yang saya dapatkan, di saat kami bawa orang gangguan jiwa itu ke rumah sakit jiwa, ternyata mereka ditolak Bapak Ibu. Ditolak dengan alasan mereka tidak memiliki kartu tanda penduduk. Setelah tidak memiliki kartu tanda penduduk, mereka tidak bisa masuk di rumah sakit jiwa milik pemerintah untuk mendapatkan pengobatan sesuai dengan amanah Undang-Undang 1145. Akhirnya pasien-pasien kami ini saya bawa pulang. Setelah kami bawa pulang, kami dicegat satpam rumah sakit, kami diarahkan Pak Purnomo kalau mau berbayar, Pak Purnomo bisa masuk di yayasan saya. Ternyata yayasan itu yayasan miliknya dokter yang menolak saya tadi itu. Nah, setelah itu saya rawat di sana. Di sana bisa dirawat meskipun tidak memiliki kartu tanda penduduk dengan berbayar 3,5 juta setiap bulan. Berjalannya waktu, insya Allah sempat biaya itu hampir 45 juta Bapak Ibu. Setelah 45 juta itu, saya merasa keberatan dan istri saya juga sempat protes. Mas, kita ini nggak punya duit untuk merawat orang-orang gangguan jiwa. Saya masih ingat pada saat orang gangguan jiwa itu kami rawat ini, istri saya sampaikan ke saya bahwasannya, saya nggak ada beras. Jadi saya suruh istri saya jual kulkas. Dan jual aja kulkas, yang penting mereka bisa makan. Alhamdulillah tidak sampai 1 kali 24 jam Allah datangkan orang baik yang membantu saya diamanai beras 1 ton pada saat itu. Dan beliau itu memberikan beras itu sampai sekarang. Setiap bulan kami diberikan beras itu 0,5 ton. Itu hampir 4 tahun lebih beliau itu Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, saya mohon maaf kurang pantas dan belum pantas saya ini disebut Pak Ustadz, saya ini disebut polisi baik Bapak Ibu. Saya ini hanya butiran debu yang ada di tengah lautan. Saya sering menangis, saya sering mengaca diri sendiri saya bercermin. Semakin mungkin dikatakan saya ini tenar, semakin banyak yang nonton YouTube saya, semakin banyak orang-orang yang datang ke rumah saya, namun mereka pulang dengan membawa rasa kecewa. Banyak orang-orang bukan hanya dari Lamongan, bukan hanya dari Jawa Timur, banyak orang, termasuk pagi ini sudah ada 5 orang di depan rumah saya itu.
Jadi mereka ini datang dari mana-mana berharap belas kasih, berharap minta bantuan ke saya. Sedang saya ini tidak sesempurna yang mereka harapkan. Tadi malam ada seorang bapak, beliau mengatakan bahwasanya saya ini Ustadz Pak Purnomo, saya ini sudah tinggal sama menantu saya ini tidak punya rumah segala macam, dia ingin tinggal bersama saya seumur hidup. Di situ saya nggak bisa mengiyakan Bapak itu. Terus gunanya apa saya disebut Pak Purnomo belajar baik, Pak Purnomo polisi baik, jika saya ini tidak bisa menolong orang lain. Saya mohon dimaafkan, saya mohon maaf, belum pantas rasanya kami disebut polisi baik. Jadi Bapak yang datang dari Jogja itu kami sampaikan, Bapak mohon maaf, bukan kok kami tidak mampu merawat. Namun kalau Bapak mau tinggal sama kami, apa Bapak layak tinggal bersama orang-orang dengan gangguan jiwa? Bapak Ibu, kemarin kami menerima 5 pasien. 5 pasien ini yang pertama 20 tahun dipasung dari Ponorogo. Dari Blora itu dipasung 2 tangannya, 2 kakinya, hampir putus tangannya Bapak Ibu. Dari Jombang itu dipasung selama 5 tahun di luar rumah. Dari Madura, dan semuanya itu kami gratiskan. Namun kami sampaikan bahwasanya saya mohon maaf, dan saya mohon maaf, masih banyak orang-orang yang minta tolong ke saya, namun belum kami respon. Karena kami masih banyak keterbatasan-keterbatasan. Kalau sudah kami menolak itu, belum pantas rasanya. Kami disebut polisi baik, kami hanya kepingin terus belajar baik, apalagi di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan, dan marilah kita sama-sama berbuat baik. Dan kalau boleh saya berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, berbuat baik itu tidak harus mahal, berbuat baik itu tidak harus suah. Dan saya juga, karena di sini banyak orang baik, banyak Pak Ustadz, banyak segala macam, saya itu kepinginnya banyak masjid-masjid, banyak tempat-tempat ibadah yang yang keuangannya itu bisa dikelola dengan baik. Banyak orang-orang ini, orang-orang yang kurang tahu segala macam, harusnya mereka ini bisa dibantu melewat masjid, lewat tempat-tempat ibadah. Jadi uang donasi dari umat ini, ya kalau bisa itu dikelola yang baik, tidak dikumpulkan terus di tempat-tempat ibadah. Jadi secepatnya uang-uang itu bisa diserahkan. Jadi kami mohon izin, kami mohon maaf. Saya hanya minta doanya, mudah-mudahan Allah menjaga niat kita, menjaga istiqomah kita, dan saya mohon dimaafkan, saya belum pantas jika saya ini disebut polisi baik, atau Pak Purnomo baik, atau Pak Ustadz Bapak Ibu, karena masih banyak, saya masih punya rasa ngersulo, saya masih punya rasa marah, saya masih punya Bapak Ibu. Terakhir, sebelum kami akhiri Bapak Ibu, kemarin kami kedatangan tamu dari Pasuruan. Beliau itu seorang bapak yang pisah sama istrinya. Beliau itu memiliki 2 anak, yang mana 2 anaknya ini sakit, diajak jalan sampai ketemu sama saya. Dan seorang anak yang mendorong ibunya dengan kursi roda hampir 3 bulan. Ketemu saya di rumah saya. Namun apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya nggak berucap Alhamdulillah, enggak. Namun saya marah, ya Allah, kenapa banyak sekali orang yang datang ke rumah saya? Seandainya saya ini manusia baik, saya nggak pernah melakukan itu Bapak. Jadi saya sempat marah, saya marah kepada diri saya sendiri. Saya merenung dulu sebentar, setengah jam mungkin saya merenung. Setengah jam saya sembunyi, setengah jam saya menghindar orang-orang itu. Kemudian saya kembali lagi dan saya menanyakan apa sih tujuannya mereka. Alhamdulillah atas bantuan Ibu Gubernur, atas bantuan Bapak Menteri Sosial, Bapak yang sakit itu dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo sampai selesai. Sedang ibu yang sakit yang didorong anaknya selama 2 bulan itu akhirnya kami titipkan di panti jompo dan biayanya kami tanggung seumur hidup. Mungkin sementara itu Bapak Ibu prolog yang kami sampaikan, mungkin bisa ada yang tanya jawab, monggo.
Sekali lagi saya mohon dimaafkan, saya hanya Purnomo biasa yang kepingin sekali terus belajar baik dan mudah-mudahan ada salah satu amalan kami yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho. Saya mohon dimaafkan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Purnomo atas paparan yang menginspirasi dan membuka wawasan kita. Polisi yang selalu belajar untuk menjadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk sesama. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Saya akan panggil satu persatu dan Bapak Purnomo akan menjawab. Disilahkan bagi yang ingin bertanya. Mbak Yuni bahasanya diubah, jangan bagi yang ingin, bagi yang akan bertanya. Ini Baik, Prof, saya ralat. ingin semua ini. Bagi yang akan bertanya karena keterbatasan waktu juga, ada sisa waktu 30 menit. Bagi yang akan bertanya, dipersilahkan. Monggo Bu Sunarti dari Semarang. Untuk yang bertanya saya wajibkan maksimal pertanyaan maksimal 90 detik. Silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Purnomo, salam Papa. Saya Sunarti dari Kota Semarang. Tadi setelah mendengar apa yang sudah disampaikan Bapak, tidak terasa membuat perasaan saya teradu-adu. Ternyata masih banyak saudara kita ya tidak sebelum, dan mudah-mudahan sendirian ya tadi mengawali cerita dari Ibu Purnomo yang melakukan apa dan seterusnya, ternyata ketika kita membantu di jalan Allah, Allah akan mengganti yang lebih banyak itu. Pak Pur, tadi saya mendengar ada 400 sekian yang sudah dibantu, Pak. Dari 400 itu tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit itu. Meskipun tadi Bapak telah menyampaikan ada donatur yang tidak terduga gitu. Kemudian dari pemerintah juga ada. Oke, diringkas. Ya. Apa? Jadi untuk donatur-donatur yang ada itu, apakah mencukupi gitu Pak? Kalau dikatakan tadi kok sepertinya banyak kendala-kendala gitu. Oke, cukup, sudah ketangkap. Terima kasih. Sudah ketangkap. Oke. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ustadz Munali, silakan. Ya, Prof. Langsung saja Pak Purnomo. Jadi bersikap ya bijaksana seperti panjenengan, menjadi seorang abdi negara yang aktif, kemudian merawat. Nah, saya ingin memperoleh ilmunya terkait bagaimana memberikan pemahaman dan merasakan kebersamaan keluarga. Kan tidak hanya ibu, tidak hanya istri panjenengan, mungkin juga ada anak, ada saudara yang itu. Nah, cara panjenengan untuk menyadarkan atau memberikan bahwa ini adalah bertujuan untuk kebaikan, untuk menjadi orang baik itu seperti apa? Mungkin di antara kita juga merasa baik sebetulnya, tapi ketika melihat atau mendengarkan paparan panjenengan, ternyata baik itu sudut pandangnya sangat luar biasa dan tidak mudah untuk
dijustifikasi sebagai orang baik atau orang belajar baik. Mangkatan Pak Purnomo, ngapunten. Kula saking Ya. Malang Pak Purnomo, dari Kabupaten Malang. Pak Dua Purnomo. dulu ya Ustadz Pemuji ya, dua dulu ya, biar dijawab oleh Pak Purnomo. Jadi saya beri keterangan Pak Purnomo. Tadi bagaimana Pak Purnomo itu meninggalkan keluarga karena Ustadz Munali itu biasa meninggalkan Bu Silvi setiap hari ini. Jadi itu dia pertanyaan diri sendiri sebetulnya. Oke, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pertanyaan Ibu. Bapak, perlu kami sampaikan bahwasannya insya Allah per 1 bulan itu dana operasional yang kami harus siapkan itu hampir mendekati 2 miliar setiap bulan. Dan ini ada 420 Bapak Ibu yang kami rawat. Mereka ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalau mereka yang berbayar ini memang dari keluarga-keluarga mampu. Jujur setelah Ibu tadi tanya ke saya ini, saya mudah, tapi untung saya tidak nangis Bapak Ibu. Saya boleh cerita bahwasannya banyak seorang bapak kakek yang harusnya dirawat anak-anaknya, namun di sini mereka nggak dirawat. Kemarin saya ngerawat orang dari Bojonegoro, keluarganya menolak, semua anaknya menolak, sampai meninggal dunia, sampai almarhum. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kurangin ya Allah orang-orang yang saya temukan di pinggir-pinggir jalan. Semua manusia itu kepingin di saat almarhumnya mereka ini dikuburkan keluarganya, didoakan anak istrinya. Namun ternyata kemarin ada beberapa orang gangguan jiwa yang harus saya makamkan bersama orang-orang gangguan jiwa juga. Yang nyolatkan orang gangguan jiwa, yang memakamkan orang gangguan jiwa. Bapak Ibu, orang gangguan jiwa saya kemarin sempat sholat dan ada, bukan penolakan, namun ada beberapa syarat yang sempat dikeluarkan dari takmir masjid di tempat saya. Boleh pasiennya Pak Purnomo sholat di masjid, namun jangan sampai ada yang ngambil sandal. Akhirnya semua pasien saya kasih sandal. Setelah itu boleh sholat nggak pakai sandal, namun banyak najis yang kebawa ke masjid. Saya bilang, iya Pak, kami siapkan selang sendiri. Terakhir ada lagi begini, semuanya direncanakan Allah yang terbaik. Alhamdulillah sekarang saya sudah bangun masjid sendiri Bapak Ibu. Saya enggak minta apa-apa. Saya hanya minta, ya Allah, orang-orang gangguan jiwa ini semuanya makhluknya Gusti Allah. Surga itu tidak bisa diklaim. Surga itu punyanya Pak Kiai A. Surga itu pengikutnya Pak Ustadz A. Enggak. Surga itu mutlak miliknya Allah buat hamba-hambanya yang memang dipilih. Jadi saya ini berharap semua pasien saya yang lumpuh, yang sakit gangguan jiwa, semuanya wajib sholat Jumat, meski sholat Jumat, sholat fardu. Dan alhamdulillah selama di tempat saya mereka melaksanakan ibadah sholat rutin. Setiap 2:30 mereka bangun, sampai subuh, sampai sholat duha, semuanya wajib. Karena saya kepingin mereka di saat mungkin yang sudah sepuh-sepuh, yang jompo, yang tidak mengenal keluarganya, alhamdulillah mereka bisa sholat, mereka bisa melaksanakan ibadah. Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya bikin YouTube bukan untuk memperkaya diri saya sendiri. Saya membuat YouTube itu yang pertama saya kepingin syiar. Saya kepingin menyampaikan bahwasanya masih banyak orang-orang yang terlantar yang bisa ketemu dengan keluarganya. Dengan kekuatan media sosial banyak yang orang terlantar bisa ketemu keluarganya. Ada juga yang mereka punya anak-anak, punya orang tua, nggak mau merawat, bahkan sampai sempat dititipkan di saya seumur hidup Pak Purnomo. Makanya sekarang kalau ada orang yang nitip ke saya benar-benar seleksi. Kalau masih punya anak yang mampu usia, mampu apa enggak saya terima Bapak Ibu. Namun terkadang semua itu dikalahkan dengan rasa kasihan saya. Kemarin ada seorang ibu yang tidak ikhlas anaknya saya rawat.
Karena apa? Ibu ini punya 4 anak, 1 anak mengalami gangguan jiwa, sedang yang 3 nggak mau merawat karena takut membahayakan cucunya dan anaknya. Sehingga itu sekarang saya jemput dan saya rawat seumur hidup. Terakhir kemarin yang di Ponorogo juga sama. Anaknya ini sayang sama bapaknya, namun anaknya ini nikah dan tinggal sama mertuanya, sedangkan bapaknya ini sudah pisah sama ibunya. Bapaknya ini dianggap, mohon maaf, mungkin difitnah punya ilmu kanuragan, sehingga harus dikurung 20 tahun. Setelah saya rawat, saya ajarin sholat, bisa ngaji, bisa jalan, ternyata masalahnya muncul. Bapaknya ini nggak ada yang rawat. Karena istrinya udah pisah, anaknya nikah, ikut orang lain, ikut mertua. Jadi anaknya ini hanya mampu memberikan doa kepada bapaknya yang saya rawat. Jadi saya mohon maaf, saya bikin YouTube, saya bikin media sosial yang lain. Mudah-mudahan Allah jaga amanah ini. Saya tidak mengambil 0,01%. Namun seluruhnya 100% saya pakai untuk kegiatan yang bermanfaat buat orang lain. Karena saya sudah punya gaji dari kepolisian. Saya belajar sama Pak Lutfi. Dulu itu saya setiap Jumat saya keliling memberikan nasi bungkus segala macam. Dan yang kedua, mohon izin kami jawab pertanyaan Bapak yang kedua, apakah keluarga Pak Purnomo selama ini mendukung? Awal mulanya Bapak Ibu, saya melakukan kegiatan sosial ini saya nggak di rumah. Bahkan istri saya bilang, Mas, polisi itu bukan sampean tok, polisi itu banyak. Kenapa jenengan ini kok jarang pulang? Karena kegiatan saya ini, Bapak Ibu, dulu ini saya anggota Babin Kamtibmas yang ada di Kelurahan Banaran. Uang tunjangan saya, uang saku saya, atas izin anak saya, atas izin istri saya, semuanya saya berikan ke warga masyarakat. Namun saya jarang pulang. Lah setelah saya mendirikan pondok panti asuhan, orang gangguan jiwa, mereka ini saya rawat 1 rumah di tempat saya. Dan disitulah istri saya ikhlas membantu saya mendukung kegiatan ini. Dan saya sampaikan bahwasannya kalau saya meninggal, istri bisa nikah lagi. Kalau istri saya meninggal, mungkin saya bisa menikah lagi. Namun saya ajarin ke anak-anak saya bahwasanya tidak semuanya orang ini dipilih Allah untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Saya sampaikan ke anak-anak saya bahwasanya mudah-mudahan kita ini dijadikan orang khairun nas anfa'uhum linnas. Karena tidak semuanya orang dipilih Allah, kita harus bersyukur. Mungkin kita ini yang dipilih Allah Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf jika masih banyak Bapak Ibu, masih banyak orang-orang yang datang ke tempat saya sampai saya berpikir, ya Allah, betapa berdosanya pemimpin-pemimpin kita ini, pemimpin yang ada di desa, pemimpin yang di kabupaten, jika masih banyak warganya sampai datang ke tempat saya berharap bantuan ini, bantuan ini, bantuan ini. Jadi itu aja Bapak Ibu, saya mohon doanya mudah-mudahan Allah memberikan Bapak Ibu semuanya panjang umur. Ayo kita berbuat baik, karena dengan berbuat baik itulah hati kita ini bisa lembut, hati kita ini memiliki rasa empati. Masih banyak orang-orang di luar sana yang untuk makan saja nggak bisa, untuk minum saja nggak bisa Bapak Ibu. Orang-orang dengan gangguan jiwa ini, kenapa sih mereka harus makan sampah? Karena memang banyak orang yang takut, banyak orang yang mau mendekat aja nggak berani. Padahal kita tidak tahu, mungkin dari sesuap nasi, mungkin dari seteguk air itu Allah memberikan hidayah kita untuk lebih bersyukur, dan untuk lebih bersyukur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Purnomo. Jawaban yang sangat luar biasa. Ya, inspirasi yang sangat luar biasa. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan, kemudahan, rizki yang berlipat sehingga bisa membantu sesama. Untuk berikutnya, Ustadz Pamuji Raharjo, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, terima kasih Prof. Imam, Pak Purnomo, Bu Yuni, dan kawan-kawan semuanya.
Terima kasih, saya mendengar paparan apa yang disampaikan Pak Purnomo, sangat terenyuh sekali ya bahasanya ya, menyentuh sekali ya. Dan ini hal yang sangat luar biasa, dikala banyak orang ya kadang nggak mau repot, ini Pak Purnomo mau mencari kerepotan dengan ya mengurus itu semuanya. Pak Purnomo, sedikit saja yang saya tanyakan, bagaimana memiliki kelembutan hati seperti Pak Purnomo ini, tipnya seperti apa sehingga hatinya lembut ya, memperhatikan, mau ya berrepot-repot. Kadang ada anak saja nggak mau direpoti orang tuanya dan lain sebagainya. Nah ini sangat menyentuh sekali, dan tip-tipnya seperti apa agar kita semuanya ini memiliki, belum diminta sudah berpikir membantu. Ya, hal-hal yang demikian ini mungkin sangat perlu disampaikan juga untuk membantu kita agar kita bisa saling tahu, tolong menolong antar sesama. Terima kasih, matur nuwun, sehat dan berkah selalu Pak Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Pak Purnomo. Ya, apakah pantas saya menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu? Saya hanya cuma menyampaikan saja, nggih. Saya tidak menjawab pertanyaan ini, saya cuma menyampaikan saja. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, umur manusia itu tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Saya ini usianya sudah 45, usia 40 tahun itu ada di persimpangan. Saya hanya berharap, ya Allah, mudah-mudahan ada satu amalan yang menjadikan Allah ridho. Karena belum pantas kalau kita itu meminta surga sama Allah. Mudah-mudahan Allah ridho saja. Kenapa Pak Purnomo kok bisa sesabar itu? Karena kami nggak tahu ajal menjemput kapan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa, ayo kita belajar baik bersama-sama. Karena itu tadi bahwasannya harta semuanya itu pasti akan ditinggalkan. Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya belajar berbisnis sama Allah, jujur. Kalau saya berbaik kepada manusia dan berharap balasan, banyak rasa kecewa yang saya dapatkan. Namun di saat saya ini berbisnis sama Allah, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak dikembalikan sama Allah. Alhamdulillah, sebelum saya mengurusi orang gangguan jiwa, sebelum saya mengurusi adik-adik yatim, banyak utang saya Bapak Ibu. Banyak beban hidup saya, banyak. Namun di saat saya ini berusaha menolong orang lain, ternyata itu menolong diri saya sendiri. Jadi kalau kita memberikan sesuatu orang lain, itu hakikatnya kita memberikan diri kita sendiri. Harta yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita sedekahkan, harta yang kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sama-sama selalu ingat bahwasanya semuanya itu tidak ada yang tahu kapan Allah menjemput kita. Mudah-mudahan ada waktu kita, mudah-mudahan ada waktu kita berpikir, berzikir, memohon ampun, dan selalu meminta petunjuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja Bapak Ibu, saya nggak menjawab. Saya mohon maaf, saya nggak bisa menjawab pertanyaannya. Namun apa yang kami lakukan ini karena kami merasa yakin bahwasannya di saat kita melakukan hal yang baik, pasti Allah akan memberikan balasannya. Dan di saat kita menolong orang lain, di saat kita bisa membahagiakan orang lain, balasannya bukan dari orang itu, namun balasannya dari Allah. Kalau balasannya dari Allah, tidak ada balasan Allah itu yang dibatasi. Saya kalau menolong orang lain, tidak mungkin saya pagi-pagi ngasih 100 juta. Tapi di saat kita membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kebaikan itu yang pantas dan tidak ada batas. Mudah-mudahan berkah barokah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri. Untuk selanjutnya, Ustadz Ajuslan, dipersilakan. Sebentar, sebelum Ustadz Ajuslan, coba dibaca barangkali ada pertanyaan di chat. Oke, Prof, sudah saya siapkan. Coba, nanti setelah Pertanyaan itu di baru kolom Ustadz chat. Ajuslan. Ini pertama dari Bu Monika Risma Wijaya. Izin bertanya Pak Purnomo, mengapa memilih untuk menolong
orang gangguan jiwa. Apakah ada kejadian ekstrim selama merawat orang gangguan jiwa tersebut? Itu pertanyaan dan akibatnya beda tadi. Mengapa menolong? Terus yang terakhir apa tadi? Apakah ada? Dijawab dulu mengapanya dulu. Ya. Mengapa Pak Purnomo menolong orang gangguan jiwa? Saya memilih menolong orang gangguan jiwa yang pertama murah. Karena saya cukup memandikan, membersihkan, saya cukup mengganti bajunya, saya cukup memotong rambutnya, saya cukup memotong kukunya. Murah untuk melakukan hal yang baik itu. Dan kebanyakan mereka cuma dikasih makan, dikasih minum, dipotong, mereka sudah berucap alhamdulillah. Namun orang gangguan jiwa itu jarang yang berucap Pak Pur terima kasih. Kalau sudah mereka jarang berucap terima kasih, saya hanya berharap mudah-mudahan kebaikan ini dibalas Allah dan yakin dibalas Allah. Kenapa Pak Purnomo memilih orang gangguan jiwa? Karena saya tahu bahwasannya kalau kita menolong saudara-saudara kita yang sehat, mohon maaf, saya mohon dimaafkan. Banyak yang kita belum siap hatinya. Kita menolong saudara kita menolong teman kita. Kadang teman kita, saudara kita pinjam duit, duitnya tidak dikembalikan. Kadang ada saudara kita yang mungkin, mohon maaf, karena saya nggak ngerokok, minta rokok, ketemu di warung dibayarin. Tapi terkadang mereka di saat sukses ketemu kita nggak mau ditegur. Itu pasti kita akan marah dan manusiawi. Makanya saya memilih orang gangguan jiwa. Orang gangguan jiwa ini kalau kita menolong mereka, kita nggak akan berharap apa-apa. Karena orang gangguan jiwa jarang mereka yang mengucapkan terima kasih. Orang gangguan jiwa lupa dengan dirinya. Orang gangguan jiwa lupa dengan yang menolong. Namun yakinlah di saat kita belajar ikhlas itu, Allah menata hati kita semuanya. Jadi kenapa memilih orang gangguan jiwa? Karena saya kepingin belajar ikhlas itu menolong tanpa berharap ucap terima kasih. Dan yakin Allah akan gantikan kebaikan-kebaikan itu untuk keluarga kita dan mudah-mudahan Allah menjaga semuanya sampai anak keturunan kita semuanya. Terima kasih. Selanjutnya, Pak Purnomo, apakah ada kejadian ekstrim selama merawat orang gangguan jiwa tersebut? Saya sempat dijahit 7, leher saya dijahit, paus saya, istri saya dilempar batu, banyak. Saya enak-enak nyuapin makan, saya diludahin. Kalau sudah kayak begitu, saya enggak bisa marah. Karena mereka orang gangguan jiwa. Coba kalau saya menolong orang yang sehat, enak-enak saya suapin, enak-enak saya kasih duit, enak-enak saya kasih tumpangan, enak-enak saya belikan rokok, enak-enak saya belikan kopi, tapi kalau mereka ngeludahin kita marah apa enggak? Marah. Namun di saat kita memilih berjuang merawat orang-orang gangguan jiwa, kita tahu mereka bisa marah, bisa ngeludah, namun kita wajib sabar. Makanya saya mohon maaf, saya baru bisa belajar sabar melewati orang-orang gangguan jiwa. Luar biasa. Melatih kesabaran untuk selalu ikhlas, Pak Purnomo. Selanjutnya ini masih di kolom chat Pak Purnomo dari Bapak Dwi Siswanto. Bapak Purnomo, apa yang menjadi dasar saat pertama kali untuk melakukan hal yang Bapak lakukan? Dan halangan apa yang paling memberatkan? Untuk apa yang menjadikan pertama kali itu tadi insya Allah sudah kami sampaikan bahwasannya mudah-mudahan Allah memilih saya diamanai untuk merawat orang-orang itu. Kalau halangannya nggak ada. Saya banyak dibantu orang-orang baik, halangannya cuma saya kurang sabar saja. Mudah-mudahan Allah menambah sabar saya, mudah-mudahan Allah menambah sabar istri saya, mudah-mudahan Allah menambah sabar anak dan keluarga saya yang saat ini kami tinggal satu atap dengan orang-orang gangguan jiwa. Terima kasih Pak Purnomo. Untuk berikutnya dari Bu Rurin Elvi Farida. Assalamualaikum Pak Purnomo, bagaimana cara Pak Purnomo beradaptasi dalam bertetangga
Artinya tetangga Pak Purnomo tidak berkeberatan dengan para ODGJ yang tentunya tidak bisa hidup normal dalam kehidupan sosial. Alhamdulillah. Ada tetangga yang keberatan awalnya, ada juga tetangga yang tidak yakin bahwasanya orang-orang dengan gangguan jiwa itu bisa sehat. Di tempat kami selalu mengadakan Jumat Berkah. Jumat Berkah itu, apalagi sekarang ya, Jumat Berkah itu setiap semua orang yang mau sholat jamaah di tempatnya Pak Purnomo dapat uang saku, dapat 10.000, 20.000, dan siapa yang mau sholat di tempatnya Pak Purnomo ada makan sate gratis, ada soto gratis, semua itu kami libatkan ke tetangga. Jadi tetangga-tetangga yang mohon maaf, mungkin kami anggap kurang, kami kumpulkan mereka dalam suatu wadah UMKM. Kami ada namanya UMKM lunas hutang, bebas riba. Jadi saya pilih tetangga-tetangga saya yang mungkin ekonominya kurang, kami ajak mereka untuk kegiatan sosial UMKM. Jadi kami memberikan tetangga-tetangga itu modal 750.000 dengan total per hari ini ada 30. Jadi insya Allah itu lebih satu RT. Kami ajak bahwa ayo kita bersedekah. Dari penghasilan YouTube saya beli jualan bapak ibu tetangga saya, dan kami sedekahkan buat orang lain. Khusus tetangga saya yang benar-benar pepet rumah, kanan, kiri, depan, belakang, kami kasih mereka untuk tempat jualan. Dan kami yang beli. Dan itu kami bagikan gratis. Memang tidak mudah untuk mengajak semuanya, namun saya berusaha merangkul semua. Yang tidak ada pekerjaan, kami pekerjakan di yayasan. Dan kami juga selalu terbuka jika ada salah, kurang, khilaf, kami mohon maaf. Jadi memang untuk tetangga ini ada yang senang, ada yang tidak. Namun insya Allah mudah-mudahan semuanya senang, karena kami hanya bisa merangkul semua. Dan kami yakinkan bahwasannya tidak semuanya tempat dipilih Allah untuk dijadikan tempat itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jika di suatu tempat itu ada perbuatan dosa, perbuatan mesum, semua tetangga kena. Namun mudah-mudahan di tempat kita, di tetangga kita ini dipakai untuk kegiatan baik, jamaah sholat baik, ngaji baik. Mudah-mudahan berkah barokahnya kena semuanya. Dan alhamdulillah belum ada 10 tahun ini, apalagi 5 tahun terakhir, belum pernah ada tetangga yang komplain terhadap kegiatan ini. Matur suwun. Alhamdulillah. Satu pertanyaan lagi di kolom chat, mohon bersabar Bapak Ajuslan. Ini dari Bu Anna Widyasuti dari Bogor. Pak Pur, apakah dalam merawat saudara kita ODGJ Bapak dibantu oleh relawan? Ini pertanyaan, kemudian sekaligus juga ada apresiasi dari Ustadz Herlambang, kemudian dari Bapak Edi Haryanto dan Profesor Sudarmin untuk mungkin bisa diberikan rekening untuk donasi, Pak. Ini begini Mbak Yuni, untuk Bu Ana ya, pertanyaannya ditambah. Bagaimana cara mengundang Ustadz Purnomo datang ke Bogor itu? Karena Bu Ana itu adalah pimpinan, biasanya pimpinan kalau nggak wilayah daerah itu, Aisyah. Itu aja tambahan. Tadi apa ya pertanyaannya ya? Ini yang dari Bu Ana, apakah dalam merawat ODGJ Bapak dibantu oleh relawan? Ya. Ibu, mohon izin kami sampaikan, Bu mengelola sebuah yayasan. Kalau tidak ada yang bantu relawan, berat Ibu. Namun alhamdulillah kami per hari ini ada 2 dokter di tempat saya, ada 5 perawat, dan relawan itu kurang lebih 20 Ibu. Dan alhamdulillah relawan yang ikut sama saya semuanya kami berikan gaji. Banyak orang-orang yang mendukung, memberikan donasi kepada kami, dan alhamdulillah juga dari hasil YouTube, dari hasil main Facebook, semuanya kami sampaikan tidak 0,01% yang kami ambil, namun insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga niat baik kami, seluruhnya kami berikan
dan kami kembalikan kepada kegiatan-kegiatan baik. Karena di tempat kami, Ibu, ada anak-anak PANG, kami juga menampung ibu-ibu kemarin, ada 4 orang perempuan, orang gangguan jiwa yang hamil, mohon izin, tanpa mengetahui siapa bapaknya. Alhamdulillah sudah lahir 3, sisa 1 yang belum lahir, dan semuanya kami kembalikan ke keluarganya setelah lahir, setelah sehat. Saya hanya mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa istiqomah dan yakin bahwasanya kebaikan ini benar-benar bisa bermanfaat buat diri saya, keluarga, dan orang lain. Dan terima kasih yang sudah berniat memberikan donasinya. Mungkin nanti bisa nopo singge, japri ke saya boleh, atau mau belajar-belajar sama saya boleh, kita belajar bareng-bareng di nomor WA 0811 3050 5757. Saya ulangi, di nomor WA 0811 3050 5757. Mudah-mudahan Allah berkah barokah ridho. Saya mengucapkan nomor WA ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Purnomo sudah berbagi cerita. Kemudian ini terakhir dari Ustadz Ajuslan, dipersilakan. Sudah Bunda, tadi udah ditanya sama Bunda Ana tadi. Oh, sampun. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya, Alif Kak Ulfa. Izin bertanya Pak, saya Alif dari Kendal. Bagaimana ya cara biar kita tidak takut dengan ODGJ? Apakah ada ilmu khusus biar mereka manut dengan kita? Orang dengan gangguan jiwa ada yang galak, ada yang tidak. Jangan pernah mendekat orang gangguan jiwa jika mereka ini tidak menggunakan sandal. Jadi kalau orang gangguan jiwa ini tidak menggunakan sandal, itu mereka lebih agresif. Mereka bisa dikatakan stadium 4. Namun, kenapa kita nggak mencoba Bapak Ibu? Sekali lagi bahwasanya tidak semuanya orang itu diberikan kesempatan Allah untuk berbuat baik. Orang gangguan jiwa, itu kalau sudah kita pegang kita pegang kakinya. Jadi kalau saya ketemu orang gangguan jiwa ini, yang pertama saya pegang kakinya, saya elus-elus. Namun sebelumnya itu saya kasih makan, saya kasih minum. Saya elus kakinya, saya elus naik, saya elus sampai ke tangannya. Setelah tangannya saya pegang nggak marah, saya akan elus mukanya dengan tisu. Kalau sudah dielus mukanya dengan tisu, diem, mereka pasti akan diem selamanya. Dan biasanya saya cuma bilang gini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu aja 3 kali. Dan alhamdulillah banyak pasien-pasien orang gangguan jiwa yang tidak marah. Mungkin memang Allah kasih kemudahan saya untuk merawat mereka semuanya. Matur suwun. Luar biasa, tidak hanya melatih untuk sabar, ikhlas, tapi juga bagaimana teknik bagi kita. Ini saya baru juga tahu ini Pak Pur, jangan mendekati orang gangguan ODGJ yang tidak memakai sandal. Wah, itu khawatirnya kan malah kita dikejar gitu ya Pak. Ya, jadi kalau kita kalau ilmunya dari dinas sosial itu menyampaikan ke kami bahwasanya kalau ada orang gangguan jiwa yang tidak memakai sandal itu memang lebih agresif dan sudah dikatakan bahwasanya mereka ini bisa dikatakan orang gangguan jiwa. Tapi kalau yang masih pakai sandal, bajunya mungkin masih bagus meskipun kotor, mereka masih bisa diajak komunikasi. Namun kalau sudah nggak pakai sandal, nggak pakai baju, mereka ini sudah nggak ingat dirinya. Jadi kalau dia marah, tahu-tahu marah, itu lebih membahayakan. Ya, jadi teringat kemarin kisah janda yang ditemukan Pak Purnomo. Saya melihat di media sosial Pak Purnomo yang sempat nyanyi. Itu memang ya juga butuh perhatian juga. Ya, itu Bu, ibunya itu pertama kali ini saya ketemukan di kafe. Jadi ibu itu posisinya hamil 8 bulan. Ada warga laporan ke saya datangin. Ternyata ibunya itu marah-marah karena orang dengan gangguan jiwa. HP-nya hilang. Dan
kok yo tego yo, maksud saya kok yo tego ada beberapa oknum sopir itu yang sengaja membuat ibu ini nggak sadar diri. Lah, akhirnya melahirkan, setelah saya rawat, saya serahkan ke pihak keluarga, ketemu lagi sama saya di jalan dengan menggunakan pakaian seksi, pakaian tidur. Kalau ibu ini nggak saya rawat, takutnya nanti hamil yang kedua kali. Sehingga saya rawat sampai stabil dan saya antarkan pulang ke Tuban, Widang. Oh, berarti bukan hanya di Lamongan saja, nggih, Pak? Ibu, mohon izin kami sampaikan, ini tim saya sekarang ini masih dalam perjalanan ke Sumeneb, Lumajang, sama ke Sumatera. Yang terakhir ini kita ke Sumatera. Ke Sumatera ini kami harus membiayai sampai 11 juta, itu uang pribadi kami sendiri. Jadi pasien ini mohon maaf, pasien yang dari Madura ini, beliau ini kenapa kok dikirim ke tempat saya? Karena membunuh bapak kandungnya. Setelah membunuh bapak kandungnya, keluarganya tidak mau menerima, pemerintah desanya nggak mau menerima, dan anak ini kami rawat, Ibu. Anak ini kami rawat sampai stabil, sampai pulih. Setelah saya tanya, kenapa kemarin kamu bunuh bapakmu? Saya nggak bunuh, Pak Pur. Kan lupa mereka, karena dalam gangguan jiwa. Dan ini semuanya harus ada pendampingan. Pendampingan dari keluarga, pendampingan dari pemerintah desa, dan yang paling berpengaruh itu pendampingan dari Puskesmas. Kalau dari Puskesmas itu nggak maksimal, cuma datang ngasih obat, sedang obat itu kadang nggak diminum, pasien nggak akan sehat. Makanya kalau ada orang yang dirawat di tempat kami secara gratis, kalau memang mereka dipulangkan, kami sampaikan cara untuk mengobati, cara untuk merawat, cara untuk menjadi pengawas minum obat ini, keluarga harus dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu percuma. Jadi kemarin kami harus mengantarkan pulang itu 7 pasien yang sudah dinyatakan sehat, yang punya keluarga namun keluarganya enggan menjemput. Tapi kalau bapaknya sudah sepuh, ibunya sudah sepuh, banyak yang kami rawat seumur hidup. Tapi kalau yang masih muda-muda, kalau mereka saya rawat seumur hidup, kasihan. Mereka masih punya masa depan. Kalau mereka ini masih bergaul sama orang-orang gangguan jiwa, pola pikirnya mereka juga sama dengan orang gangguan jiwa. Makanya mereka dinyatakan sehat, pulih, mereka akan kita kembalikan dengan cara kita tanya dulu. Rumahmu mana? Alamatmu di mana? Kamu kalau naik bus ini gini, kalau mereka memang bisa, kita pulangkan. Tapi kalau mereka tidak bisa, kita akan rawat sampai pulih dan sehat. Luar biasa. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Bu Retno Cirebon. Dipersilakan, Bu. Sedikit saja, Pak Pur, saya mengikuti paparan Pak Pur luar biasa. Satu pertanyaannya sederhana saja, Pak. Kalau begitu, apakah untuk mendampingi atau mengurus ODGJ ini sebaiknya laki-laki ya, Pak? Karena saya pernah ikut tim ODGJ di PKK kelurahan kami, Pak. Saya baru menangani 2 anak gadis dalam satu Bentar, keluarga. gini, Bertno. Hostnya siapa ini, host? Ya, Sob, Bro. Halo. Hostnya siapa ini, host? Tolong kalau Pak Silvi. Pak Silvi, kalau pas Bu Retno bertanya, Pak Purnomo di-mute biar suaranya. Nanti kalau pas sudah selesai, Pak Purnomo di-off-kan lagi. Itu aja. Oke, ulangi lagi, Bu Retno. Nggih, sederhana, Pak. Jadi apakah merawat atau mendampingi ODGJ ini sebaiknya laki-laki ya, Pak? Karena pengalaman saya ikut di tim ODGJ kelurahan yang perempuan, Pak. Baru menangani 2 anak gadis, kakak adik itu di satu keluarga. Saya dengan Pak Lurah membawa 2 pasien tersebut ke rumah sakit, Pak. Begitu sampai di ruang pendaftaran, teman saya, Ibu Tuti itu mengurus pendaftaran, saya ditinggal di mobil itu dengan 2 anak ini. Hampir ngamuk itu karena dia membaca, "Ibu, itu ada tulisan Rumah Sakit Gunung Jati gitu." Tapi saya bilang, enggak, itu bukan, itu toko, saya bilang gitu, padahal rumah sakit. Nah, setelah beres, dua-duanya dibawa ke belakang di ruang jiwa ya, Pak ya. Setelah itu ada lagi tapi laki-laki, Pak. Kan saya berpikir, laki-laki yang memang
suka ngamuk gitu di kelurahan kami. Setelah itu saya mundur. Lalu juga anak-anak saya, "Jangan Bu, jangan ambil risiko," begitu. Jadi begitu Pak, apakah sebaiknya ini ditangani oleh laki-laki, apalagi Bapak seperti Bapak ini kan polisi yang mempunyai kekuatan gitu. Terima kasih Pak Pur, sehat dan semangat selalu Pak. Monggo Pak. Ya, Ibu mohon izin, untuk berbuat baik itu kan tidak harus laki-laki dan perempuan. Kita berbuat baik itu sebisa kita dan semampu kita. Makanya saya sampaikan bahwasanya kebanyakan orang gangguan jiwa ini tidak bisa sehat, tidak bisa sembuh karena faktor pendampingnya. Contoh nih, yang harusnya ibu bidan, perempuan, kontrol, kunjung ke pasien gangguan jiwa karena merasa membahagiakan. Petugas itu kan petugas kepolisian, petugas kesehatan lebih mengutamakan keselamatan sendiri. Kalau memang sudah membahayakan, mereka nggak akan dilakukan suntik. Dan kalau sudah disuntik, itu kan harus kita mengajak banyak orang. Kalau sudah nggak ada yang diajak, nggak ada yang disuntik, pasien itu nggak bakalan sembuh kalau memang secara medis. Dan percayalah bahwasannya tidak ada sebaik-baik tempat yang orang gangguan jiwa rindukan hanya di saat mereka bisa dirawat dengan keluarganya. Masalahnya, kalau sudah keluarganya sudah menikah, sudah punya anak sendiri-sendiri, kebanyakan mereka lupa dengan saudara-saudaranya. Makanya banyak orang-orang dipasung. Dipasung itu mungkin membahayakan, mungkin takut kabur, tapi boleh dipasung. Kalau bebas pasung mustahil. Tidak ada orang di daerah manapun, tidak mungkin ada, pasti ada orang yang dipasung. Namun gimana caranya keluarga ini tahu caranya untuk menjadi pengawas minum obat itu bagaimana. Dan untuk hasil maksimal, kalau menurut ajaran agama Islam, orang-orang gangguan jiwa itu wajib dimandikan sebelum sholat subuh. Dan amalan yang saya lakukan buat semua pasien saya wajib mandi itu 2:30. Setelah mandi, mereka kita ajarkan sholat untuk ibadah sholat tahajud, sholat hajat, dan setelah melaksanakan ibadah jamaah sholat subuh, semua pasien wajib meminum air putih, yang mana air putih itu sebelumnya kita bacakan Fatihah 41 kali, dan kita baca semuanya pasien. Kita baca pakai mikras. Dan airnya itu kita bagi-bagi, mudah-mudahan itu semuanya bisa sehat dan sembuh. Terima kasih. Terima Luar kasih. biasa. Saya Bagaimana Bu Retno? tadi mengoreksi Bu Retno itu. Ada kata-kata tim ODGJ. Itu artinya apa tim ODGJ, Bu? Jadi Pak, jadi Prof, kalau di kelurahan kami itu sudah terdata kan keluarga-keluarga yang ada Nah, artinya begini, ada kan pasien. ada tim sepak bola, berarti timnya semua pemain Ya. sepak bola. Ada tim voli, berarti semua timnya pemain voli. Kalau tim ODGJ, Ibu-ibu PKK. dengarkan Bu Retno, Bu Retno renungkan. Bu Retno, cermati pertanyaan saya. Ada tim basket, berarti anggotanya pemain basket. Ada tim bola voli, anggotanya pemain bola voli. Kalau tim ODGJ? Salah Prof, kalau tim ODGJ anggotanya ODGJ ya maaf, tim pendamping ODGJ ya. Lah gitu. Ya, jadi Pak Pur mungkin paling tidak kita dapat membantu yang lemah-lemah seperti saya ini untuk PMO ya Pak ya. PMO di keluarga tersebut. PMO itu apa Bu? PMO? Pendamping minum obat Prof. Oh, ada istilah baru ya. Jadi penyakit apapun itu kalau ini di rumah harus ada yang menjadi PMO begitu. Untuk supaya rutin obat itu diminum. Siap Ibu, siap. Betul. Satu Pak Purnomo, Tanglet. Saya kebetulan kakak saya kan RT. Kemudian tetangga saya itu ada anak muda yang setiap kambuh itu selalu dibawa ke porong. Dan kemudian kata jenengan tadi pernah dipasung, tapi tidak dipasung dalam arti diborgol nggih. Itu masih muda. Kemungkinan sembuh itu apakah memang ada kalau pendampingan baik? Karena selama ini ketika kambuh, kemudian dibawa ke rumah sakit, dikasih obat, setelah diberikan obat, kemudian dia biasa keliling-keliling. Tapi ketika kambuh,
sama seperti itu. Nah, mungkin apakah memang pendampingan yang dimaksudkan ke keluarga itu betul-betul optimal, ya? Apa seperti itu? Terima kasih, Pak. Bapak, sebelumnya saya mohon izin ya, sebelumnya saya minta maaf. Mudah-mudahan ini jadi koreksi kita bersama. Bahwasanya orang gangguan jiwa kalau masuk rumah sakit jiwa menggunakan BPJS itu tidak bisa maksimal, Bapak. Biasanya 2 minggu sehat dan tidak sehat pasti pulang. Betul nggih? Iya, betul. Sehat dan tidak sehat, mereka pasti pulang. Makanya barusan kemarin saya bikin tulisan di media sosial saya. Orang gangguan jiwa itu bagaimana mau sehat, baru dikasih minum tenang sedikit dipulangkan 2 minggu. Betul-betul, akhirnya kambuh lagi. Ya iya, sekarang kan orang gangguan jiwa ini kan perlu perawatan seumur hidup, Pak. Sedangkan kalau dimasukkan rumah sakit jiwa ini 2 minggu sehat, tidak sehat harus pulang, Pak. Sehat, tidak sehat, pasti perawatnya bilang gini, sudah sehat, silakan pulang. Belum, masih lama perawatannya. Iya, dan orang gangguan jiwa itu kayak Ibu tadi harus ada pengawas minum obat. Jadi kalau sudah dari rumah sakit jiwa pulang, keluarga harus melanjutkan minum obatnya, namun sulit, Pak, terkadang. Takut segala macam lah. Di tempat saya ada yang ada yang disuntik, ada juga yang dikasih minum obat, dan minimal mereka diajak sholat, minimal mereka diajak ngaji, minimal mereka ini mandi sebelum sholat subuh, itu ikhtiarnya. Dan alhamdulillah hasilnya maksimal. Jadi kalau misalkan dikatakan 2 minggu sehat, belum, Pak. Namun kenyataannya memang kayak begitu. Kalau dibawa ke rumah sakit, ya sudah. Sehat tak sehat 2 minggu pasti pulang. Makanya monggo kalau yang mau belajar penanganan orang gangguan jiwa nanti bisa japri ke saya langsung. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Ya, begini, kita beri kesimpulan begini. Ini adalah pelajaran berharga dan sangat baik dari Ustadz kita yang hebat, Ustadz Purnomo, yang polisi baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari inspirasi ini saya percaya akan mematuk diri sendiri, karena konteks dari Pak Purnomo adalah satu, tadi yang dikatakan berbisnis dengan Allah itu tujahidun fisabilillah tijaratun, ya kan? Tijarahnya kan keren. Itu core-nya kan belajar keikhlasan. Oleh sebab itu mari kita bareng-bareng renungkan bersama masing-masing pribadi untuk kuliah hari ini dari Ustadz Purnomo. Dan yang terakhir, ini Ustadz Purnomo di sini banyak pimpinan Muhammadiyah, banyak pimpinan Asia, level kota, level provinsi, dan juga banyak profesor yang datang hari ini dari berbagai komunitas. Semoga ini contoh uswah yang sangat bagus dari Ustadz Purnomo dapat disebarluaskan. Minimal impact-nya atau maksimal dapat menularkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang core-nya sama, mungkin tidak harus dengan ODGJ, tetapi dengan bidang-bidang yang lain yang lebih luas. Yang terakhir, saya pernah punya kawan di Jepang. Ya, tadi kan Ustadz Purnomo kalau mengatakan ODGJ beneran itu kalau sudah tidak memakai sandal, ya kan? Ini dicatat ini, ODGJ yang beneran sudah tidak memakai sandal. Kalau masih pakai sandal berarti agak semi-semi. Nah, saya itu pernah kawan profesor dari Jepang. Kalau di Jepang orang sudah membuang sampah sembarangan dan pada saat lampu merah mereka terobos, itu sudah dikategorikan ODGJ. Itu di Jepang loh ya. Jadi ingat-ingat tadi statementnya Ustadz Purnomo itu tadi, kalau sudah tidak memakai sandal, this is the real ODGJ. Tapi di Jepang definisinya beda. Kalau orang sudah melakukan membuang sampah sembarangan dan menerobos lampu lalu lintas pada saat merah, itu sudah kategori ODGJ. Itu kata kawan saya ya, kata kawan saya. Itu aja, begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Prof untuk kesimpulan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Purnomo atas jawaban yang sudah diberikan. Sangat menginspirasi sekali Bapak. Mohon izin diskusi kita tutup. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga kajian pagi ini menginspirasi kita untuk
dapat berbuat baik dan Saya peduli akan kepada mengucapkan sesama. terima kasih ke Ustadz Purnomo. Semoga Bapak sehat selalu, diberi banyak hal, ilmu, rezeki, barokah, ridha Allah, dan terus mengabdi untuk umat, untuk sebagai abdinya Gusti Allah, untuk umat Indonesia dan umat sembarang kali. Mungkin sekarang sudah Sumatera, nanti Kalimantan, mungkin juga suatu saat akan merambah ke negeri lain demi umat manusia. Stepnya terakhir, apapun itu yang udah dijadi adalah manusia. Kita sering binatang aja kita sayangi, begitu sayang ya kan? Coba, this is the same with us, the human being, sama-sama manusia kan? Nah oleh sebab itu mari kita bareng-bareng. Hikmah dari Ramadan ini kita menghadirkan Al-Ustadz Al-Muhammad Purnomo ini menjadikan semangat baru kita menapak hari-hari berikutnya untuk beribadah di bulan Ramadan. Itu aja. Matur nuwun Pak Purnomo, sehat selalu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Prof. Izin melanjutkan kembali, jangan lupa Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk mengisi. Kemudian terima kasih bagi Bapak Prof. Imam Robandi, Bapak Purnomo selaku narasumber, Saudari Siti Nur Syarifah selaku pembaca tilawah, seluruh panitia dan peserta Mapara. Sampai jumpa di Mapara hari ketiga esok pagi dengan materi Ramadan Momentum Membangun Persaudaraan Sesama Anak Bangsa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji El Farobi LCMPD dari Kota Kuningan dengan moderator Ibu Saidah Solihah Purworejo. PIC pemateri Sebentar lebih detail lagi. Pembicaranya siapa tadi? Pembicaranya Ustadz, sebentar Prof. Ustadz Haji El Farobi LCMPD Kota Haji El Kuningan. Farobi adalah seorang yang berkegiatan apa? Jangan hanya dari Kuningan itu aja. Apa? Beliau spesifik apa biar dicatat besok want to watch for tomorrow. Pemilik pondok pesantren apa maksudnya Bu Yuni yang di kurikulum vitae itu loh. Jangan hanya itu. Maksudnya Jangan hanya itu. contoh, Apa ya. detailnya? Beliau karena yang Mapara tahun ini adalah spesial. Ada yang bergerak di penjualan ikan, berbisnis ikan untuk masyarakat, ada yang Pemimpin adat. pertanian yang gini apa coba? Jangan hanya berhenti sampai Ustadz Munali adalah kepala sekolah SMK Muhammadiyah Gunung. Jangan hanya gitu. Ustadz Munali adalah seorang kepala sekolah, dia adalah menggerakkan masyarakat dalam pengembangan penanaman hutan kembali di pantai selatan, gitu. Apa yang untuk besok apa? Belum saya dapatkan Prof. Ini sambil dicarikan juga sama Bu April. Di matriksnya belum ada. Mohon untuk yang akan datang begitu ya. Jadi semua detail. Jadi misalnya Pak Boyadi dari Kampung Salor Indah di pedalaman Merauke di Papua Selatan. Beliau adalah penggerak pertanian untuk ladang-ladang subur bersama masyarakat transmigran dan sawahnya pernah ditinjau oleh Pak Presiden Pak Presiden Prabowo dan Pak Presiden Jokowi, dan di sana adalah para petani-petani irigasi yang sangat sukses. Lah gitu ya. Misalnya. Oke ya, Ustadz Munali dan lain-lain. Ya, Prof. Ya, sebelum acara ditutup dari panitia akan dan jangan menyampaikan. lupa semua memperoleh sertifikat. Ya, sertifikat. Tolong diisi Google Form atau apa tadi dari Mbak Izuki. Kebetulan Pak Purnomo ini ketua Maparanya itulah Dr. Izuki. Beliau adalah seorang perempuan, alumni UNAIR, ahlinya ya, spesialis lupa. Patologi klinis. Patologi klinik. Oke, jadi yang ngurusi sembarang kali tentang Mapara ini adalah organisasi sosial Pak Purnomo. Jadi yang kebanyakan yang ngurus adalah ibu-ibu. Karena kalau bapak-bapak biasanya malah banyak alasan. Ini ibu-ibu yang ngurusin, jadi ribet banget tapi sukses, itu aja. Ya. Baik, untuk pemateri besok ini, Prof. Yes. Ustadz El Farobi dikenal sebagai salah satu sosok penggerak dakwah
dan aktivis sosial khususnya dalam lingkup gerakan berbasis komunitas. Itu yang saya dapatkan dari panitia. Ada tambahan lain? Ya kalau Untuk kalau Ustadz kan ya itu pekerjaannya memang. Yang lain ada? belum ada, Prof. Ada Prof, komunitasnya komunitas anak putus sekolah mungkin itu Prof. Jadi mohon seperti kalau Ustadz Munali adalah orang yang memimpin guru dan ya kepala sekolah ya urusannya memimpin guru dan murid. Mungkin ada sisi lain apa gitu. Seperti Pak Pur ya. Kalau polisi Pak Pur, menjaga biasa. Pak Pur adalah seorang polisi adalah abdi negara, bla 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 untuk masyarakat. Ya itu ya. Siap. Tapi kalau gitu tadi banyak sekali gitu ada tertera gitu lebih keren. Oke. Ya. Siap dicatat untuk tim Mapara. Tim Mapara semua. Semoga besok ramai. Matur nuwun Pak Purnomo, sehat selalu. Pak Munali. Nggih. Pak Purnomo diundang lagi lah kalau nanti saya temani. Tadi kan sudah ditanya bagaimana cara mengundang Pak Purnomo. Nah, kemudian sudah ada Gus Lutfi. Insya Allah nanti ada. Oke, nanti saya temani, nanti moderatornya Gus Lutfi nggak apa-apa. Siap. Jadi Pak Purnomo, Ustadz Munali itu kepala sekolah SMK Muhammadiyah, sekolah terbesar di Indonesia itu. Siap. Ya, jadi Ngapunten. Masa ketua. Siap Bapak. Siap ngawal Pak Purnomo ini, siap. nanti saya, insya Allah kalau saya pas nggak berbenturan saya akan datang. Siap. Mohon izin langsung Prof. Bentar ya. Bu April mungkin akan menyampaikan sertifikat untuk Pak Purnomo. Sertifikat sedang proses desain, Bu, nanti dikirim ke email. Oh, oke. Atau ke job. Baik, tibalah di akhir acara, marilah kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau pada hari ini luar biasa, full box. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang barokah serta manfaat untuk Bapak Purnomo. Semoga ridho Allah dapat kita gapai di Ramadan tahun ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas salah kata. Sampai jumpa esok pagi. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Purnomo ngerepot no. Jenengan Siapa?